Ya, Shalom, selamat pagi semuanya. Terima pagi kasih gitu. atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam membawakan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tema pundak yang kuat. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia dalam menjalani hidup ini, kita pasti memikul suatu dalam hidup kita. Entah itu beban keluarga, entah itu tekanan pekerjaan, entah itu tantangan ekonomi, pelayanan, pergumulan pribadi, dan banyak lagi beban-beban yang lainnya. Nah, di sini kita harus mampu dan kita harus kuat dalam menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Segala sesuatu dapat kita asasi jika kita benar-benar dekat dan melekat kepada Tuhan. Dengan beban-beban yang ada dalam kehidupan kita, yang beraneka ragam jenis dan macamnya, kita tidak perlu gusar, kita tidak perlu sesuatu yang membuat kita itu resah, gelisah, ataupun apa. Karena firman Tuhan menunjukkan bahwa kita dimaksudkan untuk memikul beban itu sendirian. Alkitab berkali-kali berbicara tentang pundak, bagian tubuh kita yang dipakai untuk memikul beban. Memikul beban dalam hal ini adalah simbol daripada tanggung jawab, simbol daripada kekuatan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Hari ini mari kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang memiliki pundak yang kuat. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena gagahnya kita, tetapi karena Tuhan yang menopang hidup kita. Saya mengambil ayat daripada firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian bunyinya. Pemerintahan ada di atas bahunya, dan nama Yesus disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di ayat ini digambarkan bahwa Yesus itu sebagai Raja, dan pemerintahannya ada di atas bahunya. Di atas pemerintahan, di atas bahunya ini memiliki suatu pengertian. Yesus mampu memikul tanggung jawab ilahi. Yesus setia memikul beban umatnya. Dan Yesus tidak pernah kewalahan sedetik pun dalam menghadapi suasana apapun. Kalau pundak Kristus saja mampu menanggung beban dunia, maka Dia juga mampu menanggung hidup kita. Bagaimana dan apa yang harus kita perbuat dan kita lakukan saat kita menghadapi semuanya. Bagaimana kita memperoleh pundak yang kuat dan pundak yang bisa melewati kehidupan. Saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pundak yang kuat itu dimulai dari bersedia atau kesediaan kita memikul bersama-sama Tuhan Yesus. Kita pikul kuk Yesus bersama-sama. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian bunyinya. Pikulah kuk yang kupasang itu, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Dari ayat ini kita mempunyai prinsip, sebelum pundak kita itu menjadi kuat, kita harus belajar memikul salib bersama-sama dengan Yesus, bukan kita pikul sendirian. Kemudian kita orang banyak bertanya,
Mengapa banyak orang itu mudah tumbang? Mereka itu semua tumbang karena memikul beban kuk itu sendirian. Memikul beban kuk yang dari Tuhan itu seperti kita merasa atau selalu meraih kepuasan pribadi, ambisi kita pribadi dalam kehidupan, rasa bersalah di masa lalu, atau bagaimana kekhawatiran kita akan masa depan kita. Yesus itu menawarkan kuknya, yaitu tanggung jawab yang sesuai kapasitas dan dipikul bersama-sama dengan Yesus. Kita kan sering melihat kalau kita lagi di pedesaan atau di sawah-sawah, ada 2 lembu yang memikul 1 kuk. Ya, di mana 2 hewan ini pasti ada yang lemah dan pasti ada yang kuat. Maka di sini kita melihat bagaimana 2 lembu ini memikul kuk secara bersama-sama. Yang kuat akan menuntun yang lemah, dan yang lemah mengikuti. Begitu juga kita dengan Tuhan Yesus. Kita memikul kuk secara bersama-sama. Yesus yang kuat akan menuntun kita yang lemah. Dan kita yang lemah akan mengikuti bagaimana kita memikul kuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita dapat melakukan itu? Kita bisa mulai hari, memulai kehidupan, memulai hari-hari yang akan kita lewati dengan kita berdoa, Tuhan, beban apa lagi yang harus kupikul hari ini? Apa yang bukan bagianku? Kalau kita bertanya dan kita mau memikul bersama-sama dengan Tuhan, maka beban yang kita pikul itu terasa ringan. Kita bukan tidak memikul beban itu secara pribadi, tapi bersama Tuhan. Kita berdoa, meminta Tuhan, kita hari ini memikul apa? Apa bagianku Tuhan? Apa bagianku pemikul kuk itu untuk menjalani hidup ini dengan ucapan syukur dan bersukacita? Kita tidak bisa, sepertinya kita harus menyenangkan semua orang dengan kita tanggung beban itu sendirian. Kita harus berfokus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita pikirkan dan yang kita lakukan. Angan-angan begitu banyak, angan-angan cita-cita, segala sesuatu. Saya harus berbuat ini untuk menyenangkan hati orang. Saya harus bisa melakukan ini untuk keluarga saya. Saya harus melakukan ini untuk orang-orang terdekat saya. Boleh kita mereka-reka, kita merencanakan, kita berbuat sesuatu yang untuk orang lain. Tapi sekali lagi saya mengatakan kita tidak bisa mereka-reka itu semuanya tanpa kita minta petunjuk dan minta arahan dari Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita boleh menyenangkan hati orang. Senang. Menyenangkan hati orang sebagaimana kita menyenangkan diri kita sendiri. Kita akan bisa merasa senang, melihat orang senang, melihat orang bisa bersuka cita. Sepertinya oleh apa yang kita lakukan. Fine, bagus sekali. Tetapi ingat, apa yang kita perbuat itu, apa yang kita rasakan hal itu, kita minta tuntunan dari Tuhan Yesus. Karena segala sesuatu permasalahan itu pasti ada beban, pasti ada pergumulan, pasti ada sesuatu yang menuntut pengorbanan kita. Tidak semua jalan hidup kita itu fine. Tidak semua jalan hidup kita itu mulus-mulus saja. Pasti. Kita lihat di jalan raya aja. Pasti ada lubang, pasti ada gundukan, pasti ada jalan-jalan yang senantiasa membuat kita harus berhati-hati, membuat kita harus pandai-pandai
memilih jalan mana yang harus kita lewati. Kita harus hati-hati. Jalan mana yang tidak membuat kita itu terjatuh. Kita minta pimpinan Tuhan berjalan di depan kita. Kalau Tuhan Yesus di depan kita, kita tidak akan takut melewati kehidupan ini. Kita yakin dan percaya bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, pasti semuanya berjalan dengan baik. Yang kedua, pundak yang kuat ditempa melalui proses. Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. 1 Petrus 5 ayat 10 juga mengatakan, Ia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dari dua ayat yang saya ambil tadi, tersirat pada diri kita. Karena pundak yang kuat itu melalui proses. Bagaimana suatu proses pembentukan untuk kita memiliki pundak yang kuat. Hal itu kita terima dari tekanan. Tekanan kehidupan yang kita alami itu adalah yang akan meningkatkan kapasitas kita. Tekanan yang kita alami, kita tahu dan kita diberi bagaimana kita memiliki kapasitas untuk menghadapi permasalahan kehidupan ini. Dan proses berikutnya adalah melalui pelatihan. Dengan adanya pelatihan, kita mempunyai ketahanan. Kita melihat atlet-atlet kita, atlet di bidang olahraga, kalau mereka mau berlomba, mereka berlatih secara luar biasa. Mereka berlatih dengan rutin dan tertentu dengan jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Dengan kerutinan jadwal, dengan berlatih yang intensitas, maka akan membentuk ketahanan diri kita dalam menghadapi hidup ini. Dengan ketahanan yang kuat, maka kita dapat memikul beban itu dengan baik. Kemudian kita tak akan tahu keterbatasan kita bagaimana. Dengan tekanan, dengan pelatihan. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana keterbatasan diri kita dalam kita memikul kuk tadi. Dengan adanya kita mengetahui keterbatasan kita dalam memikul beban kehidupan, kita akan bergantung kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya terbatas dalam memikul kuk ini. Tuhan bersama dengan saya memikul bersama, di mana saya adalah di pihak yang lemah dan Tuhan berada di pihak yang kuat. Saya akan memikul bagian apa? Tuhan, aku terbatas. Pada saat kita menghadapi permasalahan atau cobaan, kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan, aku ini terbatas loh Tuhan. Sekuat-kuatnya pundak yang aku punya, sekuat-kuatnya aku kuat memikul, tetapi masih terbatas. Tuhan, yuk kita bersama-sama memikul kuk tadi. Dengan demikian, kita jangan pernah khawatir akan kegagalan kita. Kalau kita khawatir akan kegagalan, kita tidak mempunyai motivasi. Loh, kalau saya nanti menghadapi permasalahan sakit penyakit misalnya, saya harus mendeklarasikan, saya kuat, saya sehat, saya disembuhkan Tuhan, saya ditolong Tuhan, saya harus bisa, mampu, dan aku percaya Tuhan telah menyembuhkan aku. Deklarasikan itu. Kita jangan takut gagal. Kalau sudah menggebu-gebu, aku kuat, aku sehat, aku dipulihkan, aku disembuhkan.
Tapi dokter mengatakan saya harus ini, saya kok begini loh. Masih terungkap kekhawatiran. Itu menunjukkan kalau kita takut gagal. Kita takut. Misalnya saya saja, saya orang gula. Saya punya diabetes, saya tetap mendeklarasikan, Tuhan aku sembuh, Tuhan aku sehat, Tuhan aku kuat, Tuhan aku bisa melayani Tuhan dengan baik. Di masa pensiunku, saya akan menjalankan perintah-Mu Tuhan. Engkau panggil aku kemanapun saya jalan Tuhan. Saya percaya kalau mau saya berjalan dimanapun, Tuhan cukupi semuanya. Pada saat ini saya harus tahu bagaimana saya untuk kegagalan dalam kesembuhan saya. Saya tidak boleh minum ini, saya harus mengatur waktu tidur saya harus mengatur pola makan saya, dan sebagainya. Karena saya tidak mau gagal. Bagaimana saya mendeklarasikan iman saya untuk saya memerangi kegagalan itu? Saya harus deklarasikan. Dan kita harus juga dewasa dalam kita menunggu penundaan jawaban dari Tuhan Yesus atas doa-doa kita. Kita berdoa senantiasa. Nafas orang percaya, nafas kita anak-anak Tuhan adalah berdoa. Kita berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tetapi jawaban doa, kita semua sudah tahu bahwa ya, sebentar atau nanti. Penundaan akan jawaban doa daripada apa yang kita inginkan. Kita harus tahu bahwa penundaan itu membentuk pribadi dan karakter kita untuk yakin dan percaya. Kalau kita berdoa, kok tidak dijawab-jawab sama Tuhan Yesus, punyalah prinsip atau punyalah keyakinan. Orang lain saja dijawab oleh Tuhan Yesus. Masakan aku anaknya yang setia, yang melayani, yang berdoa, yang berbuat sesuai dengan ajaran dan tuntunan Tuhan, aku tidak didoakan. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku, untuk aku dapat menjalani ini semua. Penundaan yang Tuhan berikan kepada saya, itu menghasilkan kedewasaan rohani kita. Bagaimana kedewasaan rohani kita tentang percaya, dengan kita percaya dan yakin bahwa apa yang kita doakan itu sudah kita terima. Walaupun kita tidak melihat, kita hidup bukan karena melihat, tapi kita percaya. Bagaimana kalau proses pembentukan pundak tadi melalui tekanan, pelatihan, dan kita tidak boleh keterbatasan, kita yakin keterbatasan kita jangan merasa gagal dan kita bisa menerima penundaan. Sebagaimana kita, jika kita melihat manol-manol yang di kereta api, orang yang memikul beban, atau kalau kita melihat searching itu yang di Gunung Himalaya, ada seorang porter, ada seorang yang sering memikul beban. Bagaimana beban pundak para porter tadi? Semakin dia sering memikul beban yang dia bawa, maka semakin kuatlah pundak yang dia miliki. Kekuatan itu lahir dari konsistensi, bukan satu kali saja kita latihan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang-orang yang berlatih terus-menerus dalam menghadapi suatu perlombaan, maka kalau berlatih tadi secara konsisten, secara luar biasa semangat yang mereka miliki, maka kuatlah, menanglah dia dalam menghadapi perlombaan tersebut. Dalam menghadapi bagaimana kita mempunyai atau sedang dalam proses, kita jangan mengeluh ketika Tuhan mempercayakan tanggung jawab baru kepada diri kita. Kalau kita mengeluh, Tuhan, permasalahan ini belum selesai, saya harus menyelesaikan pergumulan yang baru, saya harus menyelesaikan masalah yang baru datang. Masalah itu akan datang silih berganti.
Satu belum selesai, muncul yang lain seketika itu. Karena kita hidup, saya ingat wewenang atau yang ular-ular atau suatu perkataan kepada orang Jawa. Kita hidup itu seperti jarum detik jam. Bukan jarum menit jam, tapi jarum detik. Jarum detik itu senantiasa berputar tiap detik. Terus menerus yang berputar itu. Maka dalam mengalami roda kehidupan, kita itu seperti jam yang tidak pernah berhenti. Dan kita harus yakin dan percaya Tuhan bersama kita dan kita kuat. Janganlah keluar kata keluhan. Dan kita harus bisa melihat kalau semua permasalahan itu adalah suatu latihan rohani dalam kehidupan kita. Kita disiplin dari hal yang kecil. Dalam hal kita berdoa, dalam hal kita itu intensitas bekerja. Bekerjalah seperti bekerja untuk Tuhan. Janganlah takut ada bos atau pimpinan. Saat mereka tidak ada, kita itu bisa leha-leha. Tidak. Tapi kita tunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Bekerjalah dengan konsisten. Kita harus pula meluangkan waktu kita berdoa kepada Tuhan dengan tiada jemu-jemunya. Kalau anak-anak kita saja, sebelum mereka berangkat atau sebelum mereka melakukan pekerjaan, pamit dengan kita pulang, mereka datang kepada kita sebagai orang tuanya. Pamit, mohon izin, Mama, saya mau ke sini, saya mau bekerja. Mereka senantiasa datang kepada kita, minta restu kita, minta kita mendoakan mereka. Masakan kita sebagai anak-anak Tuhan kita tidak demikian? Kita janganlah bekerja menurut akal pikiran kita. Hari ini aku akan melakukan ini. Hari ini aku akan bekerja demikian. Aku akan melakukan ini. Bekerja dengan kemampuan kita, kita akan sakit sendiri. Tetapi, marilah kita melalui proses ini dengan kita senantiasa mendekat diri kepada Tuhan. Minta izin, Tuhan, aku mau melewati hari ini. Aku mau mengerjakan ini. Kiranya Tuhan menuntun, kiranya Tuhan menyertai aku, Tuhan memberkatiku, dan Tuhan senantiasa menjagaku tanpa meninggalkan aku sedetik pun. Kuatkan aku dalam menghadapi semuanya. Bapak Ibu sekalian, pemrosesan yang kedua, bahwa pundak yang kuat itu adalah pundak yang memikul beban sesama. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Dalam kerajaan Allah, pundak yang kuat bukan hanya menanggung bebannya sendiri, tetapi juga mampu memikul beban orang lain. Memikul beban orang lain seperti kita bersedia mendengarkan curhat pada teman-teman yang sedang berduka. Atau kita mendatangi mereka yang sakit, atau kita menelpon mereka, mendoakan mereka, memberikan kekuatan, memberi semangat. Seperti suami saya yang saat ini lagi menjalani operasi. Teman-teman yang mendoakan, teman-teman yang minimal chat, itu membuat kami ini kuat, membuat kami ini, oh ya Tuhan, saya percaya dengan bantuan doa semuanya akan beres dan semuanya itu akan mampu kita jalani tanpa ragu dan khawatir. Kalau dibilang khawatir, berapa banyak biaya yang harus saya keluarkan, berapa saya melihat suami yang senantiasa mengerang kesakitan pada saat dia kencing atau pada saat dia setelah kencing, itu ya enggak tega lah hati. Tapi saya percaya Tuhan akan mengirimkan burung gagak. Tuhan akan memberikan jalan keluar pada saat-saat yang saya perlukan. Selain itu kita juga harus menopang pelayanan kita. Kita juga memohon senantiasa kepada Tuhan. Kita dapat memonitor, mentoring kepada generasi-generasi di bawah kita. Jadilah kita tempat yang aman bagi seorang yang mencerita, bagi seorang yang berkeluh kesah.
kunjungilah mereka, doakan mereka. Bahkan kita, jika terlibat dalam suatu pelayanan, kita pelayanan yang nyata, bukan hanya hadir sebagai penerima tamu, sebagai WL, singer, dan sebagainya, apapun pelayanan kita. Tapi kita lakukan dengan sepenuh hati. Bukan kita pelayanan, aku melayani di gereja, aku melayani di PD, aku melayani di Dorea. Aku dikasih apa sih? Aku diberi apa? No. Kita bukan minta kepada sesama, tapi kita percaya upah kita itu dari Tuhan Yesus. Kita mempunyai banyak saudara, itu number one. Seperti yang saya rasakan, saya ini seorang diri, tidak punya saudara sama sekali. Dan HK, suami, itu dari ber-13 saudara, dia di Surabaya juga main telepon saja dengan teman-temannya, dia saling menopang dalam doa, dalam kabar. Tapi saya hanya kalau menanggung semuanya, saya hanya nangis kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan. Dulu saya kalau berdoa, saya bercerita, Tuhan, saya menghadapi ini, Tuhan, saya menghadapi ini. Cukupkan aku, Tuhan, berikan aku bisa mampu menghadapi semuanya. Tetapi seiring dengan jalannya waktu, seiring dengan berbagai macam kita menghadapi persoalan, dengan teman-teman yang banyak di Dorea yang menerima kami berdua sebagai keluarga. Saya mempunyai keluarga yang banyak. Saya merasa di Dorea ini saya mempunyai keluarga yang sangat luar biasa, yang menopang saya, yang banyak memberikan dukungan dan kekuatan pada saya. Itu yang membuat semangat saya tumbuh. Dan di hati saya pernah bercerita dan mengatakan, saat saya sudah pensiun, saya akan melakukan dan membuat yang terbaik. Bagaimana Dorea memberikan mandat dan memberikan tugas pelayan kepada saya akan selalu berkata ya, dan tidak akan berkata tidak, karena semuanya itu untuk Tuhan. Dan itu membuat kami berdua semakin dekat dengan Tuhan menghadapi segala sesuatu permasalahan. Dan yang terakhir, proses pembentukan pundak yang kuat adalah pundak yang kuat itu menyerahkan beban kita kepada pundak Kristus. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Semakin kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, semakin kuat pundak rohani kita. Jadi kalau kita memikul beban, kita menyerahkan kepada Tuhan. Karena pundak kita tidak dibuat untuk memikul semuanya. Ada beban yang harus kita kerjakan, ada beban yang harus kita lepaskan kepada Tuhan, ada beban yang harus kita bagikan kepada sesama. Saya buat ilustrasi, seorang anak kecil melihat koper, kalau mau bepergian, anak kecil itu melihat koper yang dibawa orang tuanya, mama papanya, seakan-akan anak kecil tadi itu pengen mengangkat koper tadi. Tapi sang ayah atau ibu mengatakan, kamu tidak akan bisa nak mengangkat koper itu karena terlalu berat. Kamu bisa mengangkat gagang koper tadi. Koper tadi kan tidur gitu ya gagangnya. Kamu bisa memegang gagang koper tadi. Nanti ayah atau ibu yang memikul atau membawa koper tadi. Itu menandakan bahwa kita ikut serta dalam memikul beban tadi, tetapi Tuhan yang lebih besar memikul beban tadi. Marilah kita memiliki refleksi terhadap beban yang ada pada kita. Tuliskan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan doakan satu persatu. Latihlah untuk mengucapkan, Tuhan, Engkau mampu dan aku percaya bersama dengan Engkau aku dapat melewati semuanya. Bapak Ibu sekalian,
dalam renungan yang saya bawakan hari ini, Tuhan rindu untuk pribadi kita mempunyai pundak yang kuat, bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk menopang tanggung jawab ilahi yang Ia percayakan kepada kita. Pundak yang kuat dimulai dari memikul kub bersama Tuhan Yesus. Pundak yang kuat dibentuk melalui proses. Pundak yang kuat memikul beban sesama, dan pundak yang kuat menyerahkan beban kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita deklarasikan iman kita. Tuhan, kuatkan pundakku untuk memikul apa yang Engkau percayakan. Bentuk aku menjadi pribadi yang setia, yang kuat dan yang mengandalkan Engkau. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Kiranya apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita dapat menjalani kehidupan ini dengan memiliki pundak yang kuat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.